Nah, kebetulan Pak Tommy kembali, beliau ada dosen wirausaha. Beliau telah melatih mahasiswa untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang usaha. Bahkan banyak mahasiswa yang bisa menjual produknya pada saat ada pasar dadakan di Gor Sempaja dengan menjual makanan-makanan ringan hasil usahanya sendiri yang pada akhirnya bisa menambah income mahasiswa untuk membiayai kuliahnya selama di IKIP-GRI. Dan ini akan kita kembangkan lagi nanti, ya, karena ada dosennya di samping saya. Saya berharap ke depan kegiatan wirausaha ini semakin kita giatkan. Bagaimana mahasiswa bisa mandiri, bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan dirinya secara inovasi dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Berikutnya ada studi atau proyek independen. Ini juga ke depan akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini yang belum sebenarnya. Karena selama ini di IKIP-GRI yang sudah kita lakukan adalah PPL atau magang. Kita belum melakukan KKN. Tetapi ke depan, karena ini merupakan program pemerintah, bisa nanti kita tambah dengan kuliah kerja nyata. Kita turunkan mahasiswa ke daerah-daerah. Dia bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat sesungguhnya di daerah kita. Nah, inilah program-program kegiatan yang ke depan melalui Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Adik-adik akan kita berikan sejumlah materi-materi tentang prodinya, kemudian kita berikan kerja nyata atau praktek, baik itu di perusahaan, baik itu di lembaga pemerintah, atau mungkin juga di perbankan, dan lain sebagainya. Ini ke depan juga akan kita kembangkan, karena mahasiswa tidak kita didik hanya dengan sejumlah teori, tetapi juga bagaimana menguasai praktik atau dunia kerja yang nyata. Barangkali itu hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya ini ada videonya, tapi tidak bisa dibuka ini untuk memberikan motivasi, namun kita urungkan ini. Untuk itu saya selaku pemateri pada sore hari ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa baru IKIP-GRI. Selamat bergabung dengan IKIP-GRI. Ukirlah prestasi Anda ke depan, 4-5 tahun ke depan harus menjadi sarjana pendidikan yang militan, sarjana pendidikan yang memiliki inovatif, memiliki kreativitas yang nyata. Demikian uraian materi saya pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pemateri, Bapak Dr. Ebadiansah. Tadi sudah dipaparkan banyak ya, adik-adik bisa dilihat. Jadi kalau kita lihat bicara tentang sistem pembelajaran di Indonesia sendiri banyak sekali. Tadi juga sudah dipaparkan oleh beliau, apa itu universitas, apa itu institut, akademi, sekolah tinggi dan sebagainya. Baik, adik-adik sekalian, ini tadi Pak ada pertanyaan. Jadi di sini ada pertanyaan, ada dua Bapak. Mungkin saya bacakan Bapak ya. Yang pertama ini dari Prodi Ekonomi Bapak, atas nama Ria Amelia ya. Pertanyaannya Bapak, terdapat banyak lulusan sarjana pendidikan yang masih menganggur. Padahal di pelosok negeri sangat banyak dibutuhkan tenaga pendidik. Bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Itu pertanyaan yang pertama Bapak. Dan lagi untuk yang kedua, atas nama Siti Bismi, pertanyaannya itu
tentang penjelasan Bapak Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dimana seperti contoh ekonomi bisa mengambil mata kuliah di PKO. Apakah tidak berpengaruh pada hasil perkuliahan? Jadi dua itu saja Bapak pertanyaannya. Mungkin waktu dan tempat Bapak silakan jawab. Baik, terima kasih kepada adik penanya. Pertama, fenomena yang kita rasakan saat ini, di mana semakin banyak sarjana yang dihasilkan setiap tahun di sejumlah perguruan tinggi yang ada, baik secara lokal maupun secara nasional, sehingga setiap tahun menambah pengangguran intelektual. Nah, inilah kelemahan kita. Seharusnya mahasiswa saat ini dimotivasi video saya sebenarnya ada itu. Sebenarnya mahasiswa setelah lulus jangan selalu bermimpi bagaimana saya mencari pekerjaan. Yang bagus itu adalah bagaimana bisa menciptakan pekerjaan. Nah, saya melihat dengan program Mas Nadiem ini, ya, dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, itu membuka peluang. Kita berikan contoh, misalnya adik-adik calon sarjana pendidikan ekonomi. Adik-adik 5 atau 4 tahun ke depan nanti menjadi sarjana pendidikan ekonomi. Kalau adik-adik hanya untuk bercita-cita nanti kalau saya sarjana bisa menjadi guru, apalagi guru PNS misalnya, itu peluangnya sekarang kondisinya sudah sangat menyempit. Nah, kenapa kita tidak berpikir untuk mencari peluang lain? Kan tidak mustahil kalau sarjana pendidikan ekonomi, lalu ternyata dia jadi pelatih olahraga misalnya. Pelatih olahraga itu luar biasa. Ini dosen-dosen IKIP ini banyak yang kerjasama dengan KONI. Ya, banyak dosen-dosen IKIP ini menjadi pelatih di KONI Kalimantan Timur. Bahkan sampai ke nasional dan internasional. Menjadi pelatih itu luar biasa. Ya, peluang untuk perbaikan ekonomi sangat terbuka. Padahal dia guru ekonomi, tapi ternyata bisa jadi wasit basket misalnya, bisa jadi wasit poli atau yang lainnya. Nah, itu maksudnya dia diberikan peluang 1 semester 20 SKS, dia silakan belajar tentang tentang keolahragaan. Ya. Tetapi 5 semester prodi ekonomi dia harus tuntas. 5 semester. 3 semesternya diberikan kebebasan mahasiswa itu untuk mengembangkan. Mungkin ada adik-adik, saya udah telanjur nih masuk prodi pendidikan ekonomi. Wah, nanti saya cuma jadi guru ekonomi aja ini. Di SMP, di SMA, di SMK misalnya. Padahal dia punya ada bakat misalnya untuk ahli memperbaiki motor, suka mengotak-atik motor misalnya. Dia bisa belajar di prodi otomotif. Ya paling tidak dasar-dasarnya. Artinya bongkar motor sendiri berani gitu. Atau ada di jalan orang macet motornya, dekat dengan rumah kita bisa kita bantu. Oh, kita bantu apa Pak? Ininya yang macet ini gitu. Karena kita ada 20 SKS mendapat kesempatan menggali tentang otomotif. Itu contoh yang pertama. Jadi jangan khawatir. Dengan Merdeka Belajar itu tidak mengganggu prodinya sendiri, pengetahuannya akan sudah terpenuhi dengan 5 semester, tapi 3 semester dia bisa mengembangkan yang lain. Atau memperdalam lagi tentang ekonominya. Demikian juga olahraga, demikian juga otomotif. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi, Pak? Baik, saya ulangi lagi Bapak. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah tentang penjelasan Bapak Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana seperti contoh prodi ekonomi bisa mengambil mata kuliah di PKO. Ya.
apakah tidak berpengaruh pada hasil perkuliahan itu Bapak? Iya, itu sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Mm-mm. Insya Allah tidak berpengaruh. Karena adik-adik 5 semester itu sudah akan diberikan mata kuliah yang sudah sesuai dengan prodinya. Jadi itu sudah dikaji, 5 semester itu akan sudah terpenuhi. Tetapi 3 semesternya karena untuk menempuh jenjang sarjana itu, S1 itu minimal 8 semester. 8 semester sampai pembuatan skripsi dan lain sebagainya. Jadi insya Allah tidak mengganggu kompetensi di prodinya sendiri. Justru dia diperkaya dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena kenyataannya alumni IKIP PGRI ini yang seyogianya dia akan menjadi guru di daerah-daerah, apalagi daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah terluar, terdepan, itu sangat kurang SDM kita. Ternyata ada lulusan IKIP PGRI yang seharusnya jadi guru, dia ternyata jadi pengusaha. Atau dia buka bengkel di kampungnya. Satu-satunya bengkel di situ, ya tentu orang akan tertuju ke sana memperbaiki motornya. Nah, jadi fakta di lapangan kadang-kadang dia tidak, setelah bekerja dia tidak mesti jadi guru, ada yang jadi pengusaha, bahkan ada yang jadi anggota DPR, bahkan ada yang jadi bupati, ya, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Jadi makanya dengan Merdeka Belajar itu talenta mahasiswa diperkaya untuk memperdalam ilmu-ilmu yang lain selain ilmu yang dia kuasai di program studinya. Itu adik-adik. Makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Elbadiansyah atas materi yang saya sampaikan, dan juga tadi ada 2 pertanyaan ya, adik-adik tadi sudah dijawab ya. Mengingat waktu juga sudah habis, jadi kita akhiri dulu untuk pemaparan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.